Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyyan ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du fa ya ayyuhan al-firul ittaqwa haqqa tuqatih muslimun jamaah bukber dan maghrib isya berjamaah di Mushola Rahim Rahimahullah. Alhamdulillah kita berikan pujian puji syukur kepada Allah yang dengan rahmat dan hidayahnya, taufiknya kita masih diberi kenikmatan untuk bisa hadir bersama-sama secara rutin di tempat ini untuk mengkaji berbagai ilmu Allah yang penting untuk bekal kita, ya. Perjalanan kita ini kan belum berakhir, masih panjang perjalanan kita ini, dan bekal yang terbaik adalah bekal iman dan takwa. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu khairu jadi takwa wa takun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Dari takmir hari ini bukan judul, ya, antara fitnah dan hibah, ya. Antara fitnah dan hibah. Jamaah rahimahullah, ya, salam dan salam juga kita haturkan tentunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak pedoman hidup kepada kita semuanya. Semoga hidup kita ini tertata dengan baik dan tepat, ya, sehingga harapan kita hanya syafaat kelak di yaumul akhir. Di saat hari-hari itu sangat berat sekali, kita termasuk yang diringankan karena oleh syafaatnya, karena kita termasuk yang melestarikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari ini judul dari takmir Pak Sikarjono meminta membuat judul antara fitnah dan hibah karena masih bingung antara fitnah dan hibah. Dari sore sebelum mulai Pak Haji Rusun kita bicarakan IKN ini hibah apa fitnah. Jadi contohnya seperti itu, ya. Ya, jadi ini saya sampaikan di sini bahwa memang kadang-kadang hibah dan fitnah itu berjalan beriringan. Karena sulit untuk dipisahkan mana yang hibah, mana yang fitnah, gitu ya. Dan ini jelas bahwa hibah adalah penyampaian informasi faktual, ya. Jadi informasi itu betul ada faktual, ya, tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya. Nah, ada kata-kata tidak disukainya, ya. Jadi kalau kita bicarakan sesuatu yang betul, tapi kelompok atau orang itu kita sukai, apa itu hibah? Ini harus kita kasih bersama-sama, ya, agar orang itu paham. Ya. Dengan fitnah adalah informasi bohong, ya. Tidak ada kata bohong. Fitnah itu bohong, ya, tentang seseorang atau kelompok berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjadikan orang lain, ya. Inilah kira-kira, ya, secara garis besarnya itu antara ghibah dan fitnah. Ada yang mengatakan bahwa ghibah itu kadang-kadang baik, itu membicarakan prestasinya si A, prestasinya luar biasa, ya, cerdasnya bukan main, itu termasuk hibah, ya. Tapi hibah yang dimaksud di sini adalah hibah yang disertakan hatinya itu ada sesuatu yang iri dan dengki, ya, gitu, ya. Iri dan dengki ini yang menyebabkan orang terjerumus akhirnya menjadi fitnah, ya. Hibah itu membicarakan sesuatu yang benar, ya. Misalnya Pak Rizwan itu wajahnya bagus sekali, ya. Nah, dia potong santri, gitu kan, ya, bagus sekali itu. Itu hibah sebenarnya, itu nama hibah. Tapi kita bicarakan ada yang baik tadi kan nggak ada iri dan dengki, ya.
Ya. Contohnya ini dari gimana? Hibah hasanah. Hibah hasanah. Hibah hasanah. Contohnya dengki gimana? Setelah memuji tadi bagus itu, Pak Rizwan aja bagus sekali lewat santri gitu. Jawai. Nah, ada jawai ya. Itu udah mulai ada iri hatinya dengki. Nah. Jawai dan macam-macam gitu kan. Jawai itu bisa tampil macam-macam gitu. Jawai. Ya. Apa tuh Jawai itu apa terus? Mau dia dulu nyantri kok, nih beringin lama dia itu. Waduh, berkembang-kembang nggak terasa itu menjadi hal-hal yang kadang-kadang terus iri ya. Nah, itu yang nggak boleh gitu tuh. Tapi kalau kehibahnya, baik gimana Pak? Hibahnya baik ya kita cukup mengarahkan apa itu, memang prestasinya luar biasa. Sebuah kita bisa meniru prestasinya dia luar biasa itu bagus gitu kan. Itu ya hibah punya. Hibah itu. Wong hibah soalnya ngerasani kok. Ngerasanya ada yang baik ada yang buruk gitu kan. Ya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu bedanya antara hibah dan fitnah. Maka dalam Al-Quran dikatakan al-fitnah itu as-satu minal qatl ya. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maknanya apa ini? Ya kalau fitnah itu sudah menjadi networking, ya fitnah menjadi networking, itu akhirnya semakin banyak orang yang ikut iri dan dengki terhadap fitnah tadi itu. Dibumbui ya, ada katakan berita burung benar disebarkan satu persatu akhirnya meluas kemana-mana menjadi dosa jariah. Ya sumbernya itu serap benar, ya. Disebarkan pada orang media sosial makin banyak sehingga yang paham bahwa itu bohong tuh yang membohong itu makin banyak. Ini dosa jariah namanya, dosa yang terus-menerus dikembangkan oleh orang lain karena ada isu-isu yang tidak benar tadi itu. Nah, memang agak repot karena memang manusia itu memang apa ya? Salah satu hobinya adalah diskusi, ya, bincang-bincang gitu kan. Ini yang menyebabkan omong-omong, yang menyebabkan akhirnya menjadi itulah sumber penyakit hati di situ itu ya. Nah, karena itu mari sama-sama kita ngasih ini kan untuk sebisa mungkin kita menghindari segala sesuatu yang itu apa itu hibah atau itu fitnah, kita hindari saja. Hibah itu kalau berterus-terus terang akhirnya juga akan nyerempet hal-hal yang tidak benar menjadi bohong artinya jadi fitnah ya. Itu yang dimaksudkan. Kemudian kalau dalam Quran di Al-Hujurat 12 katakan ya ayyuhalladzina amanu tasnibu kasir madoni ya. Ini jadi sekarang orang yang beriman janganlah kamu suka membicarakan satu dengan yang lain ya. Doni itu kan prasangka, doni prasangka, ya. Karena apa dari prasangka itulah akhirnya muncul yang namanya penyakit hibah dan penyakit fitnah tadi itu. Kalau dituliskan ini inna ba'dadoni ismu wa tajasasu wa la yaqbalu ba'du. Artinya segala keburukan itu akhirnya muncul dari hibah dan fitnah itu. Sehingga di sini coba kita perhatikan ya, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Berarti apa? Bangkai ya, bangkai sudah mati dimakan ya. Karena itu ada yang hibah dan fitnah tadi itu ya. Diibaratkan orang hobinya hibah dan hobinya memfitnah itu ibaratnya makan daging bangkai ya, saudara sendiri ya. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertawalah kepada Allah. Dan di sini akhirnya ayat ini sesungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi yang memohon taubat gitu. Nah ini surat ini Hujurat ini penting sekali kita pahamkan pada diri kita masing-masing agar kita tidak terkena penyakit hati ya.
Dalam hadis Nabi bersabda, Fa inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholat fil jasadi wa idza fasadat fil jasadi. Apa itu? Itu adalah hati, kolbu. Sebuah adalah sebetulnya dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah, ya ibu-ibu. Nah, sebuah darah itu menambah di kita ini, itu yang disebut kolbu, hati. Idza sholat fil jasadi. Jika hati itu baik, ya sehat, artinya baik, maka jasadnya sehat. Saya sehat. Maka orang yang sehat itu pasti orang-orang yang hatinya baik. Nah, itu kan. Artinya begitu. Yang loro-loronen biasanya karena penyakit hati. Ya. Karena Nabi katakan, wa idza fasadat fil jasadi. Yen hatine kuwi rusak, iri dengki serai apa? Tukang hibah, tukang fitnah, namimah, kemudian juga apa ya? Domba, namimah itu ya, dan lain-lain, maka orang itu pasti jasanya sering sakit-sakitan. Nah ini ya, maka kita mari dengan mas itu menjadi hati kita menjadi baik, jangan sampai hati kita buruk dan jasa kita akan termakan. Betulkah itu hubungannya? Betul, karena Nabi bersabda seperti itu, ya. Atau zamannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika difitnah, ya, difitnah kemudian dimasukkan penjara dan ternyata jadi banyak berkah di penjara itu, ketemu dua orang yang di penjara, dan ketika sang Abdul Aziz ini minta tawil mimpinya, yang bisa menjawab adalah Yusuf alaihissalam, ya. Itu sejarah masa lampau, ya. 7 sapi kering memakan 7 sapi yang gemuk, ya. Yang diartikan itu adalah ada masa 7 tahun paceklik, ya, dan akan menjadi subur kembali. Itu kira-kira, ya. Dan dari pelajaran ini yang dapat kita petik apa? Di sini saya tulis 3, bahwa ghibah dan fitnah sama-sama perbuatan dosa, hendaknya jangan dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, terminologi fitnah lebih kejam dari pembunuhan adalah fitnah akan terus bergulir bagaikan bola salju serta akan memakan banyak korban baru, ya. Nah, fitnah itu ada korban baru terus itu, ya kan? Karena kita ikut bicarakan hal yang kurang baik itu. Ghibah atau fitnah diugaskan bagaikan makan daging bangkai saudara sendiri tadi disampaikan di surat Al-Jur'ah 12. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya. Sepintas tausiah petang ini mengiringi kita buka bersama. Tentu saya kan Bapak Ibu juga punya satu pengalaman, ya, punya satu segala sesuatu yang dialami atau yang terjadi di lingkungan kita, kantor atau dimanapun, sehingga kira perlu kita sharing di sini untuk biar kita saking cinta dengan ilmu ini makin memahami terhadap apa-apa yang kita diskusikan pada malam ini. Demikian kurangnya, mungkin bisa diteruskan dengan Pak Ibu yang akan memberikan komentar dan juga tanya jawab agar lebih meriah acara ini. Demikian, kunasidaikal maut warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.